Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 1. Dewi Kuroatu Ainun, 2. Dea Prahesti, 3. Hilda Rahma Putri, 4. Aknabila Novita dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 4C akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami guna memenuhi tugas mata kuliah Pasar Modal Syariah. Dosen pengampu Bapak Lukman Nur Hisam MSI dengan tema Pasar Modal Syariah. Yang pertama, Dewi Kuroto Ainun akan menyampaikan tentang pengertian pasar modal syariah dan fungsi pasar modal syariah. Yang kedua, Dea Prahesti akan menyampaikan karakter pasar modal syariah. Yang ketiga, Hilda Rahma Putri akan menyampaikan perkembangan pasar modal di Indonesia dan kendala pasar modal syariah. Yang terakhir, Aknabila Novita akan menyampaikan strategi pasar modal syariah. Yang pertama akan disampaikan oleh Dewi Kuroatu Ainun tentang pengertian pasar modal syariah dan fungsi pasar modal syariah. Tolong disimak dan didengarkan dengan baik-baik ya. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal merupakan salah satu bentuk kegiatan dari lembaga keuangan non-bank sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan perusahaan. Selanjutnya, fungsi pasar modal syariah. 1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya demi memperoleh likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Mengenai karakter pasar modal syariah. Yang pertama yaitu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua yaitu bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga yaitu semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan pada bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat yaitu komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan hingga tahun 2020. Hal ini seiring dengan masyarakat Indonesia yang semakin memahami investasi berbasis syariah dan meningkatnya jumlah saham syariah. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BEI Inarno Jajadi mengatakan, jumlah saham syariah per 27 Oktober 2020 mengalami peningkatan 90,3% menjadi 451 saham dibandingkan dengan perolehan tahun 2011 sebesar 237 saham atau tumbuh 63,6%. Dari total saham, kapitalisasi pasar syariah mencapai 51,4% atau menjadi 3,061,6 triliun. Dengan total presentasi total nilai transaksi saham syariah mencapai 53,7%. Volume transaksi syariah mencapai 56,9% dan frekuensi transaksi saham syariah tercatat 61,9%. Total frekuensi transaksi saham di bursa, ujar dia dalam paparan publik Syariah Investment Week 2020. Selanjutnya yaitu kendala pasar modal syariah. Yang pertama,
Belum ada ketentuan yang menjadi legitimasi pasar modal syariah dari pemerintah, misalnya undang-undang. Selama ini pasar modal syariah lebih populer sebagai wacana di mana banyak bicara tentang bagaimana pasar modal yang disyariahkan. Yang ketiga, sosialisasi instrumen syariah di pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak. Bab terakhir adalah strategi perkembangan pasar modal syariah. 1. Keluarnya Undang-Undang Pasar Modal Syariah diperlukan untuk mendukung pembentukan pasar modal syariah sesegera mungkin. Yang kedua, perlu keaktifan dari pelaku bisnis atau pengusaha muslim untuk memotivasi meningkatkan image pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, diperlukan rencana jangka pendek maupun jangka panjang oleh pemerintah untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen syariah dalam pasar modal dan merencanakan keberadaan pasar modal syariah di tanah air. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Pastinya banyak kekurangan dalam penyampaian materi, ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.